wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah, sehat selalu ya. Semoga di pagi-pagi hari ini kita tetap diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk? Oh, ya, Andi ya. Apa keterangannya Andi? Oh, sakit. Ya, kita doakan semoga Andi cepat sembuh dan segera berkumpul dengan kita semua di kelas ini ya. Ya. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doa di hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada yang tahu kita hari ini membahas tentang apa? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu ya. Nah, kita hari ini akan belajar tentang teks LHO. Nah, kita hari ini belajar tentang teks LHO, yaitu menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca dan yang didengar. Nah, sebelum kita menginjak ke materi hari ini, ada yang ingat kita sebelumnya apakah ada tugas ataupun ada yang belum dipahami tentang materi minggu kemarin? Alhamdulillah sudah paham ya. Ya, baik. Kita akan belajar hari ini tentang menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, kita dapat menyimpulkan teks laporan hasil observasi pada teks yang kita baca dan yang kita dengar. Nah, yang kedua yaitu dengan kita belajar teks laporan hasil observasi, kita dapat menentukan gagasan pokok teks laporan hasil observasi. Dan yang terakhir yaitu mampu menentukan informasi rinci pada teks laporan hasil observasi. Nah, kita akan belajar tentang bagaimana cara menyimpulkan, dan materi kita yaitu ada 3 ya, sudah Ibu jelaskan tadi. Sekarang sebelum Ibu menayangkan video, apakah kalian masih semangat belajar di hari ini? Coba, jika masih semangat, bagaimana semangat kalian? Coba, Ibu minta kalian senyum kepada Ibu dan berikan senyuman termanis kalian. Wah, keren sekali. Kalian semua ternyata masih semangat ya. Senyum kalian juga sangat manis sekali. Terima kasih. Nah, oke. Ibu akan menayangkan sebuah video tentang observasi lingkungan. Sebelum kalian mengamati video yang Ibu tayangkan, silahkan kalian menyiapkan sebuah buku tulis dan alat tulis. Nah, jika ada hal-hal yang penting yang kalian tulis, bisa kalian tulis di buku tulis. Misal, apa sih yang ada, apa sih isi dari video itu, gitu kan? Kalian tulis apa saja hal-hal yang penting. Nanti Ibu minta menyimpulkan laporan hasil observasi yang kalian dengar dan kalian pahami ya. Baik. Siap. Oke, Ibu akan menayangkan sebuah video cuplikan. Silahkan kalian pahami dan kalian catat ya hal-hal pokoknya. Keamanan lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia, atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu. Nah, tadi cuplikan video berupa
observasi langsung ya. Jadi tayang video tadi observasi terhadap lingkungan sekitar seperti itu. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu bagaimana sih cara menentukan pokok gagasan pada teks laporan hasil observasi. Nah, ada yang tahu apa saja caranya? Bagaimana, Sultan tahu? Coba sebutkan. Masih kurang, mungkin dari kalian ada yang ingin menambahkan jawaban dari Sultan? Silahkan angkat tangan. Nah, betul sekali kata teman kalian, bahwasannya cara mencari gagasan utama atau gagasan pokok pada teks laporan hasil observasi, yang pertama yaitu kita harus mendaftar kata-kata kunci pada teks laporan hasil observasi. Nah, kita harus mencari kata kuncinya supaya kita bisa mengembangkan kata kunci tersebut. Jadi kita harus mencatat kata kunci. Intinya seperti itu ya. Yang kedua yaitu memilah kalimat utama dan kalimat penjelas. Jadi kita harus mengetahui bagaimana sih kalimat utama dan bagaimana sih kelanjutannya atau kalimat penjelasnya. Jadi kita harus bisa membedakannya. Kemudian kita harus merumuskan inti kalimat utamanya. Jadi setelah kita menentukan kalimat utamanya, kita harus merinci atau merumuskan inti kalimat tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu kita harus fokus terhadap materi atau permasalahan yang kita observasi. Nah, itu cara mencari gagasan pokok pada teks laporan hasil observasi. Nah, dari gagasan pokok pada observasi, kita tadi menonton ya videonya. Gagasan pokok yang terdapat pada video tadi apa saja? Mungkin ada yang tahu? Ya, Mamila? Nah, betul sekali. Gagasan pokok pada tayangan video tadi adalah berupa pencemaran lingkungan. Nah, betul sekali. Ya, jadi sudah paham ya cara menemukan gagasan pokok pada teks laporan hasil observasi? Ya, alhamdulillah. Nah, materi selanjutnya yaitu menyimpulkan gagasan pokok atau menyimpulkan hasil isi pada teks laporan hasil observasi. Nah, caranya yang pertama yaitu kita mencari gagasan pokok. Nah, tadi kita sudah mencari gagasan pokoknya ya. Nah, seperti itu. Langkah selanjutnya yaitu kita menggabungkan dengan kalimat penjelas lainnya. Jadi kita gabungkan. Kemudian kita harus mencari makna. Kita harus mencari makna dari gagasan pokok yang sudah kita temukan tadi. Jadi maknanya pada gagasan pokok itu seperti apa? Seperti itu. Kemudian kita mencatat informasi penting yang terdapat pada teks laporan hasil observasi. Jadi kita catat seperti kata kunci tadi ya, seperti itu. Nah, mungkin dari kalian ada yang mengetahui kalimat simpulan itu seperti apa sih? Ciri-cirinya seperti apa sih? Nah, ada yang tahu? Oh, belum ada yang tahu ya. Ibu jelaskan. Kalimat simpulan adalah pendapat terakhir yang disampaikan sebelumnya dan diuraikan simpulannya. Yang diperoleh simpulan tadi itu dari keseluruhan isi bacaannya. Seperti itu. Mungkin dari penjelasan ibu, apakah ada yang ditanyakan atau yang belum jelas?
jelas? Silakan. Nah, sekarang coba kalian praktik cara menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi ya. Nah, sekarang Ibu akan bentuk kelompok. Silahkan kalian berhitung ya. Jadi berhitungnya 1 sampai 5. Nanti jika kalian menyebutkan angka 1, berarti kalian harus berkumpul dengan siswa yang mengacungkan tangan dengan nomor 1 seperti itu ya. Bisa dipahami? Ya. Silakan Siska dimulai. Ya. Sudah kebagian kelompok semua ya. Nah, kalian sudah berhitung semua dan mendapatkan kelompok masing-masing kan? Nah, ya, jika sudah, silakan kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok pertama ada di sebelah kiri paling depan, kelompok 2 ada di sebelah kanan paling depan, diikuti dengan kelompok 3, 4, dan 5 dan seterusnya. Nah, bisa dipahami ya? Nah, silakan berkumpul dan jangan memindahkan bangku yang sudah tertata rapi. Jadi kalian yang berpindah orangnya ya, bukan kursinya. Jadi tidak mengganggu suasana kelas yang ada di dalam kelas ini. Nah, ya. Sudah berkumpul ya. Nah, silahkan ketua kelas mengambil teks yang Ibu berikan ini. Nah, ya, sudah mendapatkan teksnya ya. Silahkan per kelompok mengamati teks yang Ibu berikan. Jadi setiap kelompok mendapatkan teks yang berbeda. Seperti itu. Jadi tugas kalian adalah menentukan atau mencari informasi penting pada teks laporan hasil observasi. Jadi tadi sudah Ibu berikan ya cara menyimpulkan, cara mencari gagasan pokok. Jadi sekarang kalian praktik informasi penting dalam teks hasil observasi dan mencari gagasan utama atau gagasan pokok pada teks laporan hasil observasi. Nah, silakan kalian berdiskusi dengan kelompok kalian, kerjakan dengan tepat sehingga kalian mempunyai sikap tanggung jawab dan kalian bisa menjawab dengan benar. Itu yang Ibu harapkan. Nah, sudah selesai ya? Belum? Oh ya, mana yang sulit? Oh, belum selesai menulisnya ya. Kalau kelompok 1 apa sudah selesai? Alhamdulillah sudah ya. Ya, kita tunggu kelompok lain untuk bisa menyelesaikan tugasnya. Ya. Nah, sekarang per kelompok perwakilan satu orang maju ke depan untuk mempresentasikan diskusinya. Ibu yang memilih atau kalian yang mengajukan diri untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Oh iya, Ibu. Ya, jadi Ibu akan memilih siapa ya? Kelompok 3. Kelompok 3 silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi kelompok lain menyimak hasil diskusi dari kelompok 3 ya. Ya. Wah, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, alhamdulillah. Jadi hasil diskusi dari kelompok 3 sangat bagus. Informasi penting pada teks laporannya dijabarkan sedetail mungkin. Kemudian gagasan pokok dan gagasan utama dirinci dalam bentuk tabel. Nah, sangat kreatif ya. Ya. Mungkin dari pembelajaran hari ini apakah ada yang perlu ditanyakan atau masih kurang jelas terkait menyimpulkan hasil laporan observasi? Tidak ada ya, alhamdulillah. Jadi kalian paham semua ya. Baik, jika kalian sudah paham, semoga pada pembelajaran hari ini materi yang kita pelajari bisa bermanfaat dan bisa membawa barokah untuk kita semua.
Silahkan ketua kelas memimpin berdoa untuk kita pulang. Silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk semangatnya kalian hari ini. Jangan lupa tetap semangat, karena dengan belajar kita bisa pintar. Saya akhiri cukup sekian.